Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peserta pembelajaran, pada kali ini kita akan membahas arti dan makna gereja. Secara khusus, subjudulnya adalah gereja sebagai umat Allah. Ini adalah topik pertama di kelas 11 semester 1 yang akan kita dalami. Tentu ini menjadi sangat amat penting karena apa? Karena kita ini adalah anggota gereja. Bagaimana kita bisa memahami arti dan makna gereja. Tujuan pembelajaran setelah kita belajar topik ini diharapkan kalian paham arti gereja, paham arti gereja. Yang kedua, paham gereja sebagai umat Allah itu maksudnya apa ya? Yang ketiga, memahami gereja sebagai keluarga Allah. Yang keempat, kalian bisa menunjukkan dasar kitab suci gereja sebagai umat Allah di dalam Perjanjian Lama. Kelima, makna gereja sebagai umat Allah di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan mampu menjelaskan cara hidup jemaat gereja awal atau perdana sebagai kehadiran gereja sebagai umat Allah. Dan yang terakhir, kalian membuat sebuah refleksi pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja, agar kalian bisa lebih mengenal kehidupan real, kehidupan konkret gereja di paroki kalian masing-masing. Anak-anak, kalau ditanya apa arti gereja, secara etimologis asal-usul katanya, kata gereja itu berasal dari kata bahasa Portugis igreja. Dan sesungguhnya kata igreja ini yang diambil dari kata Yunani eklesia, dalam bahasa Latinnya eklesia pakai C, bahasa Yunaninya pakai K. Yang artinya adalah mereka yang dipanggil, kaum, golongan. Jadi di dalamnya terkandung makna jamak lebih dari satu. Kadang juga digunakan kata umat atau jemaat, tetapi lebih tepat, lebih cocok itu sebagai gereja, bukan umat, bukan jemaat. Kenapa? Karena gereja ini adalah maknanya mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Ada yang mengartikan gereja sebagai sebuah gedung, ada yang mengartikan gereja sebagai kumpulan orang. Konsili Vatikan Kedua, kita tahu Konsili Vatikan Kedua itu dicetuskan oleh Paus Yohanes 23 pada tahun 1962 sampai 65. Memilih istilah Biblis itu berdasarkan kitab suci, umat Allah untuk menyebut para pengikut Yesus Kristus. Jadi untuk menyebut gereja itu sebagai umat Allah, Konsili Vatikan Kedua lebih memilih itu karena ada dasar Biblisnya. Yaitu mereka semua para anggota gereja yang sudah dibaptis. Lihat di sini, umat Katolik bersekutu, kumpul sepenuhnya dengan gereja Kristus, dengan gereja Kristus melalui apa? Kumpulnya melalui gereja Kristus, melalui rahmat sakramen-sakramen yang diterima. Ada berapa sakramen? Itu ada 7. Pengakuan iman yang tereksplisit ada di dalam syahadat para rasul, serta persekutuan dengan para uskup gereja yang bersatu dengan Paus. Jadi di sini sesungguhnya Konsili Vatikan mau mengatakan yang namanya umat Allah itu adalah para pengikut Kristus yang sudah dibaptis di dalam gereja Kristus, menerima rahmat sakramen, ada 7 sakramen, pengakuan iman seperti kisah dalam syahadat para rasul, dan bersekutu dengan para uskup yang dipimpin oleh Paus. Nah, persekutuan ini sempurna seperti itu, saudara, anak-anak. Tapi persekutuan ini
menjadi tidak sempurna ketika anggota gereja itu melakukan dosa berat. Karena ketika mereka melakukan dosa berat, jelas ada sakramen tertentu yang tidak bisa dinikmati. Nah, karena itu yang membuat, ini penting, yang membuat seseorang itu bersatu masuk dengan gereja Kristus, yang membuat seseorang itu diakui sebagai umat Katolik, gereja Kristus, menjadi anggota gereja, karena orang itu secara resmi menerima baptis. Dan baptisannya menggunakan rumusan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Kalau baptisannya tidak seperti itu juga tidak bisa. Nah, arti gereja secara biblis berdasarkan kitab suci itu kuat sekali ada di dalam surat pertama Santo Petrus bab 2 ayat 9 yang menyebutkan demikian. Petrus itu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi gereja sebagai umat Allah ini jelas sekali sebagai umat bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan, diberikan status imamat yang rajawi karena baptisan, menjadi kudus dan milik Allah. Kita ini milik Allah, karena itu diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang sangat besar. Karena itu orang yang dibaptis, anak-anak menjadi orang Katolik, harusnya mempunyai sebuah pengalaman iman dengan Allah, dan dia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Saya mempunyai pengalaman yang tidak bisa saya lupakan ketika saya rekreasi di pantai di Jawa sana, pada waktu saya kuliah. Tiba-tiba saya terbawa oleh arus balik. Saya ke tengah, padahal saya tidak bisa berenang. Kaki saya itu mau mencapai dasar pantai sudah nggak bisa, karena saya sudah sampai ke tengah. Dan arusnya kuat sekali. Di dalam hati saya mengatakan, Bunda Maria, tolonglah saya, bantulah saya, Bunda Maria. Dan Anda tahu, dalam waktu sekejap, saya sampai ke pantai lagi karena ada arus yang membawa saya. Teman saya ceritain ini mengatakan, ya itu memang alam begitu. Setelah ada arus ke laut, nanti dia akan balik lagi. Saya tidak mau berpikir situ. Saya berpikir ini Allah menyelamatkan saya melalui Bunda Maria. Karena itu setiap kali saya mempunyai persoalan, mempunyai cita-cita besar, ketertekanan dalam hidup, saya berdoa kepada Bunda Maria. Itu pengalaman dan selalu saya ceritakan ketika saya sharing tentang pengalaman iman, saudara. Nah, kita lanjut. Istilah umat Allah ini sebenarnya sangat tua karena sudah ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di dalam kitab Keluaran bab 6 ayat 6 dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang-orang Mesir. Anak-anak, ayat ini mau menunjukkan bahwa orang Katolik, gereja itu, kumpulan orang yang beriman kepada Yesus itu adalah umat Allah yang dahulu di dalam Perjanjian Lama sudah digambarkan di dalam Keluaran 6 ayat 6, di mana Allah memilih kita menjadi umatnya dan Allah menjadi Allah kita karena membebaskan bangsa dari perbudakan di Mesir, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan anak-anak bisa lihat lagi di Keluaran 33 ayat 13, Yehezkiel 36 ayat 28, Kitab Ulangan 7 ayat 6, bab 26 ayat 15. Saya berharap teman-teman membuka ini. Nanti setelah pelajaran ini dibuka, sehingga nanti ketika evaluasi ini bisa. Oke. Dan sejak Konsili Vatikan kedua, seperti tadi di depan saya sampaikan, gereja itu disebut umat Allah. Jadi kalau ditanya sejak kapan sebutan gereja umat Allah? Sejak Konsili Vatikan kedua. Dan dasarnya ada di dalam kitab suci ini. Karena gereja adalah Israel baru. Israel baru, semua anggota gereja, baik awam, baik paus, uskup, imam, tokoh umat,
biarawan, biarawati itu sama, saudara. Sama-sama sebagai umat Allah. Tidak ada satu lebih tinggi daripada yang lain. Yang membedakan adalah panggilan. Panggilan mereka sebagai biarawan, biarawati sebagai imam, panggilan kita, panggilan saya dan Anda sebagai awam. Nanti kita akan lihat panggilan awam itu seperti apa. Ya. Arti dan makna gereja di dalam hidup sehari-hari. Kalau ada orang yang bertanya, atau kita bertanya kepada orang Katolik, kita tanya, apa sih gereja? Ada loh mereka yang menyebut, yang akan menjawab, gereja itu adalah ya ibadat itu. Ibadat susunan-susunan ibadat misa itu gereja. Orang-orang yang beribadat itulah gereja. Ada juga yang mengatakan ya gereja itu gedung. Kalau ditanya, misalkan saya tanya, Kristian, gereja itu apa? Gereja itu gedung, tempat untuk beribadah. Orang Islam pun kalau kita tanya, mereka gereja apa? Mereka menyebut gedung. Nah, ada juga yang menyebut kalau ditanya gereja itu apa? Badan sosial, yaitu mereka yang menyelenggarakan persekolahan, rumah sakit, memberikan bantuan-bantuan, itulah gereja. Itu dikenal oleh masyarakat seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan kalau ditanya gereja itu apa? Gereja itu adalah lembaga yang mempertahankan ajaran-ajaran iman. Ajaran-ajaran iman itu dirangkum di dalam buku namanya Katekismus. Kalau saya tanya, Katekismus itu apa? Katekismus itu adalah buku yang isinya tentang ajaran-ajaran iman, ajaran-ajaran gereja. Nah, untuk bisa menjadi anggota gereja, biasanya si calon itu harus mengetahui sejumlah ajaran, doktrin, dan dogma. Karena itu untuk dibaptis, orang harus ikut pelajaran. Namanya katekumen, katekumenat, masa katekumenat. Orangnya disebut katekumen. Di situ akan belajar mengenai ajaran-ajaran iman. Dan mereka harus menerima ajaran itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau mereka tidak menerima, mereka tidak bisa dibaptis. Misalkan si Kristen, dia mau menjadi Katolik, ikut pelajaran agama, tapi setelah dijelaskan, Paus itu tidak bisa salah, dijelaskan panjang lebar, dia nggak mau percaya, nggak mau mengakui Paus itu nggak bisa salah. Ya dia nggak bisa menjadi Katolik, nggak bisa dibaptis. Nah, itu. Nah, ada juga gereja yang mengatakan orang kalau ditanya gereja itu organisasi atau lembaga, lembaga internasional yang dipimpin oleh Paus Fransiskus kalau sekarang. Nah, lalu ada juga yang mengatakan kalau ditanya apa itu gereja, gereja adalah umat pilihan. Gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Jadi dikhususkan oleh Allah untuk diselamatkan. Jadi yang di luar gereja nggak selamat. Biasanya kan ini. Pertanyaannya, apakah itu salah? Apakah hal-hal ini gereja sebagai badan sosial, sebagai gedung, sebagai ibadat, sebagai ajaran, dan seterusnya ini salah? Tentu tidak. Saya mengatakan tidak. Tapi itu belum menyangkut hakikat gereja. Belum menyangkut inti dari gereja. Belum menyangkut yang sangat pokok di dalam gereja. Nah, apa hakikat gereja? Inilah Paus Fransiskus, Paus kita yang sekarang, menjelaskan hakikat gereja bahwa sebagai keluarga Allah. Gereja itu sebagai keluarga Allah. Allah adalah Bapa yang Maha Murah. Bapak Fransiskus menyebut sebuah kisah perikop di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kisah kembalinya anak yang hilang. Dan menurut Bapak Paus Fransiskus, kisah itu lebih tepat disebut sebagai kisah Bapa yang murah hati, yang mau mengajak semua anak-anaknya kembali ke rumahnya ke dalam gereja. Karena itu menurut Bapak Paus, gereja sebagai umat Allah itu gereja lahir dari rencana Allah yang penuh kasih. Yang penuh kasih, yang memanggil semua manusia itu menjadi satu keluarga Allah. Jadi manusia dipanggil untuk apa? Untuk diselamatkan. Seluruh kisah keselamatan di dalam kitab suci, entah itu perjanjian lama diteruskan perjanjian baru, menurut Paus Fransiskus adalah kisah Allah yang berusaha untuk meraih manusia, memeluk manusia, menawarkan cintanya kepada manusia,
dan menyambut manusia untuk ke rumahnya, yaitu gereja. Dan gereja direfleksikan oleh Paus Fransiskus, dan ini memang menjadi ajaran gereja. Gereja lahir dari tindakan kasih Allah yang sangat agung, yang paling agung, yaitu kasih Allah yang paling agung itu ada di salib ketika Yesus menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dari salib itulah ketika prajurit Al-Qudju itu menusuk lambung Yesus, di situ keluar darah dan air sebagai simbol sakramen Ekaristi dan pembaptisan. Darah melambangkan sakramen pembaptisan, air melambangkan darah melambangkan sakramen Ekaristi, air melambangkan sakramen pembaptisan. Itu ada di dalam Injil Yohanes bab 19. Dan karena itu maka kelahiran gereja secara manifestasi itu nampak secara lahiriah akan disebut pada saat Roh Kudus turun atas para rasul atau Pentakosta. Sehingga Pentakosta itu anak-anak disebut sebagai hari lahirnya gereja. Jadi kalau disebut kapan hari lahirnya gereja, itu pada saat Pentakosta. Nah, gereja lahir dari mana? Dari kasih Allah. Dari kasih Allah yang nampak agung cintanya pada saat Yesus disalib. Di mana saat itu Yesus ditombak lambungnya keluar darah dan air sebagai simbol sakramen Ekaristi dan sakramen pembaptisan. Sebagai anggota gereja, anak-anak kita ini dipanggil untuk terlibat. Terlibat untuk apa? Terlibat di dalam mengasihi sesama. Allah itu mengasihi sesama manusia, semua manusia untuk diragu, dan kita sebagai anggota gereja diajak untuk terlibat mengasihi mereka. Karena Allah mengasihi semua manusia tanpa pilih kasih. Ini makna gereja sebagai keluarga Allah. Dan itulah sesungguhnya persaudaraan sejati. Nah, inilah contohnya ketika seseorang memberikan apa? Sejati, persaudaraan sejati. Ketika memberikan masker kepada orang lain, ini sebenarnya adalah persaudaraan sejati. Kalian menggunakan masker di rumah, menggunakan masker di tempat lain, itu sebagai tanda persaudaraan sejati. Kalian menjaga jarak, mencuci tangan, lalu antri, taat protokol kesehatan, itu adalah bentuk persaudaraan sejati. Karena dengan demikian kita mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Itulah sebuah proses kehidupan pro-life. Pro-life. Ini akan juga bisa menjadi pokok bahasan nanti ketika kalian kelas 12. Nah, gereja sebagai umat Allah menurut kitab suci. Menurut kitab suci, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ini adalah cara hidup gereja perdana. Kita baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anak-anak, ini adalah dasar kitab suci gereja sebagai umat Allah. Ini juga disebut cara hidup gereja awal itu seperti ini. Kalau kalian ditanya gambaran gereja sebagai umat Allah dalam perjanjian baru seperti apa, kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian ditanya, jelaskan cara hidup jemaat awal dulu, kalian bisa jelaskan ini. Yang saya tandain dengan tanda-tanda warna-warna berbeda ini adalah penekanannya.
Maka makna gereja menurut Kisah Para Rasul yang juga disebut cara hidup gereja awal, orang yang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Jelas dia dibaptis. Yang kedua, mereka bertekun di dalam ajaran para rasul, menerima ajaran para rasul itu sebagai kebenaran. Nah, ini tradisi-tradisi gereja banyak diajarkan oleh para rasul. Gereja-gereja lain ada yang tidak percaya dengan tradisi, karena sumber iman kita adalah kitab suci, tradisi, ajaran gereja, dan magisterium itu. Lalu yang ketiga, mereka selalu berkumpul memecah roti dan berdoa. Ini adalah gambaran untuk Ekaristi, ayat 42. Mereka selalu rukun, bersatu, dan saling memiliki. Ayat 44, sehati sejiwa. Mereka saling berbagi sehingga tidak ada yang berkekurangan. Tidak ada yang serakah di sini. Tidak ada yang tamak. Secara bergilir untuk makan bersama dengan tulus dan bersukacita. Tidak ada perpecahan. Mereka utuh, kuat, dan terus memuji Allah. Ini puji-pujian. Inilah adalah tujuh ciri khas gereja sebagai umat Allah menurut Perjanjian Baru, sekaligus ciri cara hidup gereja awal atau perdana. Nah, menurut Paulus di tempat lain, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, anak-anak silahkan baca ya ayat ini ya, saya nggak tampilkan. Di sini Paulus menggambarkan bahwa tiap-tiap orang dikaruniai pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ada yang diberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain memberikan karunia penyembuhan. Kepada seorang roh yang sama memberi kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain ia memberi karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi memberi karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Anak-anak, dari teks ini kita bisa menyimpulkan, jadi di dalam gereja, Allah memberikan yang namanya bermacam-macam karunia kepada setiap orang yang berbeda, tetapi semua itu untuk kepentingan bersama dan berasal dari roh yang sama. Dan karunia itu melulu dari kasih Allah, bukan dari usaha manusia. Itu gereja sebagai umat Allah menurut Korintus yang ini. Ya, ini gereja diberi karunia, anggota gereja diberi karunia yang berbeda-beda, tetapi semua itu untuk kepentingan bersama dan berasal dari roh yang sama. Nah, menurut 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18, kalian bisa baca. Di situ Paulus menggambarkan gereja itu ibarat satu tubuh dengan banyak anggota tubuh. Kalau sekarang Bapak itu satu tubuh, ada anggota tubuh, ada tangan, ada mata, ada kuping, ada bibir, ada kaki. Nah, itu dengan bermacam-macam anggota yang beragam, tetapi semua itu membentuk satu tubuh, yaitu gereja, dengan Kristus sebagai kepala gerejanya. Nah, gereja, satu tubuh ini gereja, Kristus sebagai kepalanya. Maka terpisah dari Kristus, pasti kita nggak bisa, kita akan mati. Setiap anggota merasakan apa yang dirasakan oleh anggota lain. Di sini ada sehati, sejiwa, seperasaan. Karena itu, semua anggota adalah penting. Tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lain. Tangan nggak bisa mengatakan, hei saya lebih penting karena saya memberikan kepada makanan. Dia mengatakan begitu maaf kepada bagian anus. Kan nggak bisa. Karena kalau anus sakit, tangan juga sakit. Itulah sehati seperasaan. Inilah gambaran gereja sebagai umat Allah menurut Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Nah, saudara, anak-anak, ini yang terakhir. Sekarang silakan Anda baca kembali 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18 dibaca ya. Tulislah berbagai jenis pelayanan yang ada di dalam gereja yang kalian lihat. Apa yang mereka lakukan, tulis sebanyak yang Anda tahu. Kan ini saya kasih contoh di slide ini. Ada di dalam gereja itu pelayanan kesehatan, pelayanan komuni kepada orang sakit, pelayanan bina iman, dan masih banyak. Silahkan kalian tulis. Jenis-jenis pelayanan itu, lalu apa yang mereka lakukan, tulis. Deskripsikan. Semakin kalian bisa mendeskripsikan, kalian semakin tahu. Semakin tahu, kalian bisa semakin terlibat. Karena iman itu haruslah terlibat. Itulah anak-anak yang terkasih, saya percaya bahwa kita bisa menjadi anggota
gereja yang semakin terlibat. Untuk mengakhiri pertemuan ini, jangan lupa subscribe, klik lonceng notifikasi, share video ini kepada teman-temanmu supaya mereka lebih tahu. Itu saja, Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.